Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Majelis ta'lim jamaah subuh yang sama berbahagia. Alhamdulillah di subuh yang ke-20 ini engkau pa pamasih, engkau pa barakah, engkau lupa pamasih, engkau lupa barakah. Masih ada hidayah. Sekiranya bukan karena pamasih, maka ada saja yang bisa menghalangi langkah kita untuk datang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya jadwal saya di malam ke-12 yang lalu ya, tapi karena kondisi kesehatan dan tadi malam Pak Ustaz juga menghubungi kalau bisa mengganti, dan supaya saya tidak berhutang maka saya mengiyakan. Ada satu kitab, sebenarnya saya bawa dua, namanya Risalatul Qudsiyah dengan Tibbul Qulub yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu bengkel hati. Jadi ibaratnya kondisi kita punya mobil bagus, masih dalam keadaan suci fitrah. Semakin lama dikendarai mobil kita terkadang butuh servis, dan salah satu servis yang dibutuhkan dalam jasad kita dan rohani kita adalah bagaimana kalau kita mampu mengantarkan untuk bertemu dengan channel Suratul Fatihah. Karena terkadang ilmu pengetahuan yang kita dapatkan baru segelincir, justru itu yang terkadang merusak kalbu kita. Karena dengan adanya itu sehingga membuat kita sombong, kita lalai, dan menghukumi orang. Sementara kita sendiri selalu bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari nenek kita Adam alaihi salam yang telah ditalkinkan oleh Allah, seperti tadi yang dibacakan oleh Imam, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah mentalkinkan, mengajarkan kepada Adam untuk bertaubat. Jadi tidak ada cara lain, upaya lain yang bisa kita lakukan kecuali adalah permohonan taubat. Dari suhuf, mulai dari suhuf Ibrahim
Musa sampai kepada kitab-kitab yang diberikan kepada Daud, yaitu Zabur, Taurat, Injil, semua ada termaktub terakhir di antara 114 surah 30 juz. Karena nanti di masa era para tabi'in al-ulama baru dikenal yang namanya ilmu cara memahami Al-Quran. Muncullah fikih, muncullah usul fikih, muncullah tafsir, muncul dan lain sebagainya. Dan yang menafsirkan ini adalah bagaimana situasi dan kondisi perilaku manusia dan budaya yang berlaku pada waktu itu. Dan di era sekarang juga ini ada muncul namanya tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Dan terkadang inilah yang menyebabkan hati kita sakit. Mari di antara ayat yang menjelaskan wa ma arsalnaka min qablika min rasulin wa lam nabi illa tatamanna ila akhir ayat. Berikutnya, kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul untuk menjelaskan dan mengajarkan kita tentang bagaimana memahami Al-Quran, memahami hukum-hukum Al-Quran. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kitab-kitab ini semua ada dalam Al-Quran dan nama lainnya adalah Alkitab. Dari semua 1.027.000 huruf di dalam Al-Quran, tungkak-tungkak huruf memiliki makna. Saya teringat guru saya juga pernah mengajarkan saya sebelum saya ke Mesir. Terakhir waktu saya di pondok, dia katakan, pegang-pegang itu waktu jatah ademu dalam bahasa Indonesia, waktu jatah ademu di tanahnya orang, maksudnya di tanah Arab, baca ini ia alemu ikobah. Dalam benak pikiran saya, apa makna ini ia alemu ikobah? Saya bertanya kepada guru saya, ini soal Imam Syafi'i, tidak boleh bertanya. Beruntuk itu ngerti. Jadi itulah yang saya yakini, pahami pokoknya. Begitu naik di pesawat, ia alemu ikubah. Turun dari pesawat, ia alemu ikubah. Ada masalah, ia alemu ikubah. Saya diam tidak tahu, lupa jawaban-jawabannya, ia alemu ikubah. Dengan keyakinan yang saya yakini bahwa alif ba ini akan memberikan pertolongan kepada saya. Ternyata pemaknaan dalam Al-Quran dari 114 surah semua terkandung di dalam surat pendek-pendek di 30 itu. Dan penjelasan intisari daripada surat-surat pendek ini ada pada suratul Fatihah. Dahsyatnya suratul Fatihah itu. Dan suratul Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan suratul An-Naml innahu min Sulaimana Bismillahirrahmanirrahim kedua. Apa pemaknaan daripada suratul Fatihah ini? Inilah ulama-ulama kita dulu, untuk supaya kita membaca Al-Quran harus memiliki ilmunya. Jadi kalau kita mau membaca, jadi Al-Quran bukan ilmu pengetahuan.
Tapi kita harus memiliki ilmunya untuk mengelola, untuk memahami isi Al-Quran. Bagaimana memahami Al-Quran? Minimal 5 ilmunya. Pertama, bahasa Arab. Kemudian yang kedua ada namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu sehingga kita bisa memahami yang mana berbaris kasrah, fathah. Misalnya bismi, kenapa bukan bismu atau bisma? Ada harf jar majrur bibi sehingga dibaca mi, bismi. Allah sifatullah lafzul jalalah. Ini contoh. Yang kedua ada namanya ilmu saraf. Ilmu saraf ini grammar yang menimbang sehingga bisa dikatakan yang mana laka, lahu, laki, sehingga kembali kepada kemana, bagaimana dan bagaimananya. Sehingga amsilatut tafsir timbangannya ini bisa dimaknai dalam kaidah-kaidah tertentu. Yang ketiga ada namanya ilmu balaghah. Yang mana yang namanya ilmu balaghah? Contoh. Biasa kalau di tanah suci di Mekah, ada orang tidak tahu pulang ke hotel, kesasar. Jadi selisih bulan, pergi ke polisi. Polisi, kan orang Buddhis ini. Sekampungku, contoh orang boleh. Polisi, ihdinas siratal mustaqim. Yang ia pahami, ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu dia ada di mana ya? Karena tidak tahu bahasa Arab, yang dia tahu suratul Fatihah, dia bilang polis, ihdinas siratal mustaqim. Polisi juga mengerti. Polisi bilang itu takbir. Orang hilang ini, diambil kartunya. Oh, hotel ini, ditelepon. Di sini ada yang kesasar. Itu balaghah. Belum lagi namanya ilmu arud. Arud itu yang mana yang dikiaskan, yang mana dinafskan, yang mana butuh penjelasan. Karena Nabi berdakwah hanya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Hanya 23 tahun Nabi berdakwah mau menjelaskan isi Al-Quran. Jadi butuh penjelasan yang luas. Contoh, di saat kita membaca suratul Fatihah, karena kita mau kasih kode dengan kalbu kita sampai jam sebentar kita bisa share maksimum jam 6 ya kita pada katok itu. Jadi untuk memahami suratul Fatihah, sehingga kenapa suratul Fatihah itu ulama-ulama kita itu sebelum memulai baca suratul Fatihah, Al-Fatihah, guru-guru saya di Mesir, saya tanya, mulai sesuatu Al-Fatihah, selesai sesuatu Al-Fatihah. Dia bertupi kalau istriku marah-marah Al-Fatihah. Supaya berhenti loko-loko, kerjakan lagi. Dahsyatnya itu suratul Fatihah. Kok dia napa aja menena beneta Al-Fatihah. Terang telingannya. Itu makna suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan kalimat ba. Kalau dalam perspektif fikih ba memulai dengan apa? Ismullah, menyebut nama-nama Allah. Nama-namanya Allah yang kita kenal 99 Asmaul Husna. Bismillah. 99 inilah yang semua disifati. Dan ada sifat-sifat situ jangan kita miliki, tapi kita harus yakini. Bismillah. Di dalam perspektif sifil ada juga menafsirkan bahwa berasal sumber manusia, asal usul manusia, yaitu jasadianya, tubuh kita ini berasal dari nutfah. Nutfah, mamua nutfah sperma, air yang suci dan mensucikan.
Sekiranya air ini banyak, menurut pakar para fuqaha sah dipakai berwudu karena suci dan mensucikan. Kopi, susu suci tapi tidak mensucikan. Dia dipakai macamnya. Sarapan suci tapi tidak mensucikan. Sehingga filosofinya, saya masih sempat dengar air sperma alai barakah. Saya masih sempat dengar nalai barakah, sehingga tidak perlu lagi natasha, tidak perlu lagi kemerahan. Kemana? Ia nala barakah, nala cenderara. Ba menurut fatil amsas. Kemudian di depannya ada 3 tingkatan proses mi'raj yang harus kita pahami, yaitu sin. Sebelum kita ketemu mim, kullu ummatin za'iqatil maut, karena pasti kita mati. Setelah mati baru ketemu dengan Allah. Bismillah. Saya agak masuk sedikit. Proses setelah kita terlahir, mi'raj pertama adalah bagaimana indikator atau bagaimana magnet iman tepat meyakini sesuatu. Kalau bukan tepat tidak bisa. Tepat itu berasal dari mungkin literatur bacaan kita atau pendidikan atau mungkin lingkungan, perilaku budaya yang ada di sekeliling kita, sehingga kita meyakini bahwa ini sesuatu yang harus kita yakini. Contoh, sekarang terkadang kita lihat lagi diakikahkan anak, biasa akikah anak, ada kelapa, ada gunting. Proses terakhirnya itu terakhir hanya kelapa dan gunting di dalam. Padahal proses awalnya para ulama-ulama dulu diambil daripada sahabat, anak yang baru lahir dipanimikan kurma ke rumah, dipalipkan kurma. Tapi karena kurma pada waktu itu karena orang ke Saudi konon kabarnya, maka kepala wai tahu ya, perjalanan butuh waktu 1 bulan, sehingga kurma itu masih di tengah jalan berkurang dimakan, sehingga ulama mengkiaskan mengganti kurma dengan air kelapa dan pemimikan itu. Tetapi di awalnya itu selain daripada kalkulolo ada 2 tempat, ada 2 gelas. Satu tempat rambut, satu tempat gunting. Satu tempat gunting, satu tempat rambut. Begitu sudah digunting rambutnya sampai, rambutnya disimpan di gelas yang ada wadahnya, gunting disimpan di tempatnya. Supaya nanti setelah selesai, rambutnya ini ditimbang berapa gram, dikaitkan berapa harga emas, tidak mampu emas, perak, perunggu, dan lain sebagainya. Tapi entah di tengah perjalanan tak poloi, tidak ada lagi tempat rambut, tidak ada lagi tempat gunting, langsung gunting masuk di dalam kelapa. Sehingga banyak sama dengan dupa-dupa. Dulu ada yang serbuk harum yang harum, dibakar itu baru harum. Tidak tahu bagaimana, kononnya tidak ada jalan lain, gula pasir dikasih turun, terpotong. Nah, ini semualah yang mengakibatkan sehingga detik-detik terakhir di bulan Ramadan ini mari kita cuci. Fataba alaihim, mari kita perbedaan seperti ini adalah konsep budaya dan agama. Mari kita perbaiki melalui pendekatan signal suratul Fatihah yang sangat tercepat. Iman, Islam, ihsan, sin, bis, mim. Kemudian Ar-Rahman 1%. 1% nikmat yang kita dijanjikan oleh Allah.
Ar-Rahim, 99% yang kita perebutkan di bumi ini. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita memuji-muji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kalbu kita antarkan, maka tidak ada rasa kebosanan, tapi kita akan merasa nikmatnya Mi'raj. Karena Allah menjawab, Illawi waridku. Begitu kita baca Ar-Rahmanur Rahim, para malaikat coba lihat hambaku, ia memujiku. Ar-Rahmanur Rahim, dijawab lagi Alhamdulillahi waridku. Puji kita memuji itu. Maliki yaumiddin, 3 kali kita memuji, 3 kali kita maka PKBS kalau dalam bahasa Inggrisnya. 3 kali kita Illawi waridku. Setelah itu baru kita menyerahkan diri kita secara total. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dipuang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa sehingga Al-Quran mengatakan warka'u ma'ar raki'in, berjamaahlah, supaya kita memudahkan bacaan surat Al-Fatihah itu kita nikmati mi'rajnya. Karena dipertegas la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab, dibaca itu Fatihah. Karena itu adalah kendaraan. Oleh karenanya dalam kitab Timbul Qulub ini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hati dalam madrasah, di dalam kita murajaah, bagaimana supaya kalbu kita ini bisa tertata, bisa kita dapatkan, dan kita sendiri bisa merasakannya, kita berada di posisi mana. Yang pertama adalah kalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang sudah mati di sini biar diapa, dia dalam kalimat. Pokoknya apa yang menurutnya itu nih kalbun mayyitun. Diperdengarkan ayat-ayat tidak mempan, dipanggil tidak mempan. Itu gambaran singkatnya menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Timbul Qulub, kalbun mayyitun khatamallahu ala qulubihim bitawqatoni. Yang kedua adalah kalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit di sini malah saya sakit karena sudah mulai dipengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Dipengaruhi mulai dari semua apa yang disentuh oleh wudu. Sehingga kenapa wudu itu adalah dari kata yang wudu'an, betul-betul meletakkan semua aktivitas apa yang dia lakukan. Apa dahsyatnya kenapa wudu itu sangat butuhkan, dan kenapa wudu itu sangat tertib. Kenapa bukan kaki duluan? Atau kita langsung pakai shower saja, nawaitu duluan selesai. Dan di dalamnya ada tertib. Berarti ada konsep tersendiri menurut para ahli fikih. Yang pertama, ada hal-hal yang 1 kali 24 jam yang dilakukan oleh tangan butuh pertobatan. Pertobatannya apa? Dalam bentuk pensucian. Dipacungi tangan kita ini. Kemudian ke lisan kita, di muka. Ke hidung kita, pacungan muka kita ini meliputi mata kita, uzun telinga kita mendengarkan, yang berfikir. Ini secara zahiriyah, secara fikih. Dan ini masih banyak perdebatan-perdebatan bagaimana metode
penyajiannya. Ada semua, ada sepotong, ada itu gaya metode dan pernah semua dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang paling kita jaga, jangan sampai karena pengetahuan yang memperbudak kalbu kita sakit, gara-gara kita menghukumi orang. Saya sendiri juga baru belajar, saya khawatir, makanya saya lebih condong memahami ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Karena Imam Al-Ghazali tidak pernah malu belajar dan terus belajar dan belajar. Contoh, Imam Syafi'i pernah membantah gurunya Imam Malik. Berbeda paham. Imam Syafi'i memahami bahwa yang namanya rezeki disampaikan, yang namanya rezeki dakar sopan dicari. Imam Malik mengatakan, jasanya dalle ko elo inka boleh engket tamangki sapa. Jadi dua hal, satu mengatakan yang namanya rezeki disampaikan, satu mengatakan tidak, rezeki itu datang sendiri. Maka satu ketika Imam Syafi'i pamit, tabib saya mau pergi mencari, semoga ilmu saya berkah dan saya bisa buktikan kepada ini. Silakan. Maka berangkatlah Imam Syafi'i. 3 hari 3 malam dia bekerja di perkebunan. Dan setelah dia pulang bekerja, dia diupah 1 keranjang anggur, 1 keranjang kurma, 1 keranjang jeruk. Dengan bangganya dia mengatakan, ini dalil, ini bukti bahwa rezeki itu harus dicari. Maka dengan gegahnya, dengan sombongnya ini, dia datang kepada gurunya Imam Malik yang sementara mengajar dari pagi sampai sore apa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datanglah. Dia bersikap tadi saya bawa sesuai dengan yang saya pahami, bahwa yang namanya rezeki disampaikan. Imam Malik dengan tersenyum mengatakan, alhamdulillah, sudah dibersihkan, sudah mau. Boleh saya makan? Oh boleh. Dengan dia bangkit panggurnya, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dia semedalnya tambangki disampah. Imam Malik mengatakan yang namanya rezeki koelong kepolengkan, dia makan, dia cicipi. Dia makan lagi kurmanya. 3 yang dia dapat dengan dia pahami disapakkan. Imam Malik mengatakan dia semedalnya tambangki disapah. Antara guru dan murid saling berpelukan bahwa inilah ilmu ma'rifatullah, bahwa segala sesuatu saling berhubungan, sebagaimana pada waktu kita takbir meletakkan semua. Selagi kalbu kita masih mendongkol, maka yakinkan kalbu kita dalam keadaan sakit. Menurut Imam Al-Ghazali. Dan ini banyak terjadi di pengurus-pengurus masjid. Bukan masjid ini, jauh. Setengah mati koi jama ngomong setengah mati itu makteriti. Tidak benar itu kenapa pengurus begini berarti sakit. Yang sudah bekerja pada ini, jangan kita terlibat juga untuk sakit. Karena sakit sempat. Karena memang iblis mencari itu. Itu bahayanya penyakit kalbu. Sakit ada saja. Puasa, inilah namanya rahmat, membakar. Apa yang dibakar? Semua yang kosmer. Dari proses puasa ini yang kita ingin capai adalah la'allakum tattaqun. Bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Ular juga berpuasa. Kalau mau ganti kulit, tidak makan, tidak minum. Setelah ia puasa semakin ganas, musuh pun makan.
ular. Ular kemudian berpuasa juga, jadi kupu-kupu cantik. Tapi kita manusia berpuasa. Selesai Ramadan, kita mengatakan Idul Fitri, kembali pada suci. Diperiksa, apakah Ramadan sudah kutemukan? Ada enggak perbedaan kalbu kita? Jadi kelas yang dikatakan kalbun marid butuh pelatihan. Saya pun mampu mengucapkan demikian, tapi juga baru belajar untuk mengamalkannya. Sebab yang dikatakan ilmu, sekalipun kita sudah berilmu tapi belum diamalkan, berarti belum berilmu. Yang dikatakan ilmu kalau kita sendiri sudah mengamalkannya. Itu. Yang ketiga, kalbun sihah, kalbun salamah. Ini hati yang dimiliki para nabi, para sahabat-sahabat Nabi. Kalbun sihah. Kita berusaha belajar untuk sampai ke sana. Karena kapan hati kita masih mendongkol karena sesuatu apa yang tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan apa yang kita alami, apa pengalaman kita kena pengaruh literatur, bacaan dan lain sebagainya, sehingga kita dengan mudahnya mendongkol, dengan mudahnya kita ria, tidak benar. Apalagi menyalah-nyalahkan, menghukumi. Siapa yang kita hukumi? Hambanya Allah yang lagi berkasih-kasihan. Baru kita datang menghukuminya. Itulah kita perlu belajar yang tadi, yang namanya ilmu nahwu, saraf, balaghah, arudi, mantik. Kalau mau langsung memahami makna isi Al-Quran. Tapi kalau kita mau enak, ikut saja pada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama sudah kemas nih. Sudah bikin fikih, sudah bikin tauhid, sudah bikin usul dan segala macamnya. Nah, itulah kemaknaan daripada bagaimana supaya kendaraan suratul Fatihah ini kita jadikan sebagai signal tercepat untuk mengantarkan kalbu kita. Karena kalbu kita ini di dalamnya ada nawaitu. Dan nawaitu, niat itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu mempertahankan puasa kita, tidak makan dan tidak minum. Padahal bisa saja kita sembunyi-sembunyi, diam-diam makan, minum, tapi kalbu kita yang berpuasa. Hati kita puasa tuh. Itulah puasa. Dipengantari oleh niat kalbu. Ada juga orang puasa karena kepentingan. Contohnya, puasa kak dua ngesok kalau dena itu iku melioto. Berarti ada banyak. Puasa kak pada kok lulus ki anak jadi polisi. Ibu-ibu juga terkadang berniat puasa kak seminggu kalau suamiku tidak kawin lagi. Ada kepentingannya. Berarti dia lawan beradu sama Tuhan. Kalau tidak sepuasa, kepentingan. Itulah bedanya dengan niat. Nawaitu inilah, niat inilah kita coba arahkan bagaimana pandangan kita. Karena ini handphone luar biasa. Kita pun yang sudah dikatakan belajar agama, sudah dipanggil kiai, terkadang kita masih terjebak. Karena ada nafsu, ada nawaitu. Jadi bukan dibilang ustaz, justru ustaz makin berbahaya, masih di paling mana iblis, tonali. Ya, inilah gambaran bagaimana kita memahami Islam. Yang paling terakhir, yang setiap terakhir saya berikan hukum ataupun ta'lim adalah bagaimana supaya channel yang kita pakai tidak error. Perbaiki istinjata. Karena di era modern sekarang, karena sudah mengandalkan sabun wangi-wangian, terkadang kita lupa pada istinja. Contoh sederhana, kita bangun subuh, bainal fahisain, di antara
kedua paha. Kita tidak pernah menyangka ada mazi yang keluar lewat laman lutut, menjatuhi, dan itu pula kita pakai sholat. Makanya dibersihkan. Para ulama-ulama dia bersihkan ruhul idaf, tempatnya keluar kotoran di belakang. Kemudian dikuncinya ruhul nubuah, menekan dan mensucikannya. Sebab kapan istinja ini bermasalah, maka ini pasti akan error. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini terekam, ada di kampung, mau pulang kampung, mau masak ini, mau beli ini. Kenapa pada saat kita selesai sholat tidak datang? Kenapa pada waktu sholat? Berarti ada yang bukan hanya bermasalahnya, orangnya yang memahami, yang tidak memahami surat Al-Fatihah sehingga bermasalah. Dan paling terakhir, kita budaya orang timur. Bagaimana sehingga kita bisa menghargai orang? Salah satu contoh etika kita. Imam baru saja mengantarkan kita bermunajat, berkomunikasi dengan Allah. Imam di depan masih wirid, subhanallah, subhanallah, diukurin. Tidak ada masalah, tapi etika, adab. Kalau saya kalau imam kita, ini ulama-ulama sufi sangat jaga-jaga. Dan imam pun harus paham dengan makmumnya. Jangan sampai imam mengkhianati makmumnya. Karena terkadang imam berdoa sendiri. Bagaimana berdoa sendiri? Dia tidak memahami konsep doa berjamaah. Sehingga ada paham, masing-masing itu berdoa. Saya juga berdoa, karena jangan sampai salah doaku, saya lain minta, kau lain toy. Inilah yang menimbulkan terkadang kita cara memahami bagaimana etika berdoa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan kita bisa share. Billahi taufiq wassalam dan wal musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkah surat Al-Fatihah yang kita baru taklimkan, kita sama-sama mendapat berkahnya, dan semoga apa yang kita lihatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya qadil hajat, ya qadil hajat, ya ghafir muhibbat, ya muhillal mushkilat, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan berkah surat Al-Fatihah, sekiranya dalam majelis ini ya Allah ada yang lagi sakit, apakah sakitnya datangnya dari syaitan atau manusia, ataupun dari dalam tubuhnya sendiri, dengan berkah surat Al-Fatihah keluarkanlah, angkatlah penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami bermunajat bermohon kepadamu ya Allah dengan berkah la ilaha illallah. Sekiranya dalam majelis ini ya Allah kami ada yang punya masalah, maka keluarkanlah dari masalah itu ya Allah. Jauhkanlah kami dari fitnah, bahagiakanlah keluarga kami, jauhkanlah kami dari kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la taqilna ala nafsi tarfat 'ain. Allahumma ya Allah, pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Jadikanlah Ramadan buat kami ini ya Allah untuk menghilangkan, menghapus dosa-dosa kami ya Allah ya Allah. Kami ridha kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Billahi taufiq wa sa'adah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.